peran Syakir? Kalau untuk penokohan sih pasti senang banget ya. Awalnya tuh ketika ditokohkan jadi Ustadz David tuh, apalagi ngelihat plotnya tuh alurnya, wah ternyata sama Bang Jack terus ya kan, sama Pak Haji Deddy Mizwar terus plotnya gitu ya kan, tokoh Ustadz David ini kan jadi nemenin Bang Jack di masjid tuh kan, jadi merebut, wah senang. Nah terus ketika main, wah pasti dong ada tantangan ya kan, kayak main di PPT yang memang terkenal ke apa ya, kenaturalannya, terus PPT juga yang terkenal dengan acting yang luar biasa, pengambilan yang luar biasa. Awalnya juga sempat grogi ya kan. Udah gitu plotnya sama Bang Jack terus lagi ya kan. Karena kalau awal banget tuh, wah kalau Bang Jack out of skenario dikit tuh langsung gimana nih gitu ya kan. Jadi awalnya ada tantangan, terus di 13 ya coba beradaptasi, sampai sekarang di 14 ini alhamdulillah udah mulai cair lah, udah mulai maksudnya mainnya ya honornya juga cepet sih. Pokoknya Honor juga ya. semuanya cair di sini, actingnya Pak Jalal ya. Makanya Pak Jalal betah ya. Oh itu dia sebenarnya itu. belum kerja aja udah dibayar. Belum kerja juga udah dibayar, wah luar biasa Pak Haji Deddy. Iya, sebelum keringat kering ya. Sebelum keringat kering ya. Sekalian mau mengingatkan, ini kalau nggak salah Syakir Daulay itu main di PPT tahun lalu, cerita kalau ini adalah mimpinya Syakir Daulay ya yang terwujud ya. Betul ya Syakir? Iya, bener. Jadi sebenarnya main di Para Pencari Tuhan ini sebuah mimpi yang terwujud. Jadi sebenarnya pas dari dulu udah nonton PPT, cuman ketika nonton jilid 12 itu kayak seru nih ya kan, akhirnya ngucap lah pas waktu sahur. Ngucapnya agak serius dikit, agak ditambah keyakinan yang kuat dikit. Ya Allah, ini di waktu sahur nih waktu yang berkah. Saya berdoa semoga tahun depan saya main di Para Pencari Tuhan. Wah, akhirnya diijabah Allah sampai tahun ke-2 ya ini ya berarti ya Syakir ya. Nah ternyata beneran tuh pas mau masuk Ramadan tahun lalu dikontak kan untuk ke Citra Sinema. Katanya buat apa ini? Buat Para Pencari Tuhan. Wah ini kan doa yang kemarin kata saya. Akhirnya ya udah. Tapi waktu itu juga ketar-ketir juga kan, banyak waktu itu kan kandidat Ustadz David tuh banyak ustadz muda juga tuh yang enggak waktu itu Syakir bakal yang dipilih oleh Pak Haji Deddy. Sebenarnya nggak nyangka, dakdikdukser juga ya kan. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya Syakir. Apa tuh? Bagaimana rasanya main bareng Pak Haji Deddy Mizwar? Karena kan tadi plotnya Syakir Daulay ini Ustadz David ini sering ketemu Bang Jack kan, banyak yang sama Bang Jack kan. Nah, gimana nih rasanya syuting bareng Pak Haji Deddy? Rasanya gimana ya? Enak, banyak meja, banyak buah-buahan di mejanya. Sehat sekali Pak Haji ya makanan. Enggak. Kalau rasanya sih pasti wah beda banget ya ras itu. Kita nih kalau syuting sama artis lain ya belum tentu yang saya kira tuh yang kalau sama apalagi pemain senior kayak Pak Haji gitu ya kan, akan jarak banget nih gitu ya kan. Oh ternyata enggak, Pak Haji tuh benar-benar benar-benar dekat sama lawan mainnya gitu, sama pemain-pemain di PPT dan siapapun ternyata enak gitu ngobrolnya. Dan akhirnya reading, pokoknya setiap sebelum tag tuh ya kan, kalau artis lain langsung aja kan main HP tag gitu ya kan. Kalau Pak Haji tar dulu latihan. Wah jadi kita benar-benar matang bawa itu ke set tuh, bawa itu ke ketika berakting tuh benar-benar udah matang dulu sebelumnya di latihannya gitu. Dan awalnya deg-degan pasti. Wajar ya kan, awal deg-degan, tapi lama kelamaan
udah sering sering ngobrol juga sama Pak Haji. Akhirnya jadi pelan-pelan jadi gini gitu. Jadi sekarang sudah terbiasa ya justru sama Pak Haji terus ya. Udah. Karena ilmu yang didapat juga dong Syakir dari Pak Haji. karena kan kalau sinetron yang lain mungkin langsung syuting kita ada readingnya, ada bahas skenario dulu, bahas peran dulu. Jadi benar-benar selain kita kerja, tapi ilmu yang kita dapat nih dari syuting PPT itu dari semuanya deh, dari segi aktingnya dapat ilmu. Terus dari segi agamanya kita tuh suka diceramahin sama skenario. Jadi kita kayak sering merasa ketampar gitu sama skenario. Pas baca nih. Jadi kena juga ya. Iya, jadi merasa ketampar buat diri sendiri juga. Oke. Teman-teman media masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup? Terima Mbak. Iya boleh. Oke, pertanyaan terakhir ya Mbak Veta. Ini oke. Ini udah yang ke-14 kali ya Pak Haji ya, PPT. Dulu kan ada pemain-pemain lama itu ya, ada Saskia segala macam itu. Apakah ada rencana untuk mengajak mereka kembali mungkin sebagai tamu dalam acara ini atau tidak, Pak? Ya, ada juga pikiran itu. Cuman bagaimana memasukkan itu kan? Sementara juga ada pemain-pemain lain yang berkaitan dengan Saskia misalkan, seperti Azam ya. Itu sudah dikontrak oleh perusahaan lain, nggak boleh main ke tempat lain kan. Oke. Jadi ada banyak kendala. Kemudian juga ada perubahan peradaban selama 14 tahun ini. Jadi juga anak-anak muda ya, milenial seperti Syakir juga perlu hadir. Kalau kita panggil semua pemain-pemain yang lama, ini setback nanti. Mungkin ada kerinduan. Kemudian juga ada netizen bilang, kok sekarang banyak percintaannya ya gitu. Sementara dari episode 1 kan juga sudah banyak percintaan. Dan Ayah dan Azam kan sudah ada dari episode 1. Artinya ya agama pun mengatur percintaan kan sebetulnya. Jadi kadang-kadang ada juga netizen yang mengatakan ya film yang bernuansa Islam itu mesti berdakwah terus kan, mesti ada kalimat-kalimat tausiah ya. Kita nonton orang ceramah aja ya. Nggak ada yang nonton ya malahan ya. Iya, makanya kalau film ini kodratnya adalah hiburan. Tapi hiburan yang seperti apa yang sebaiknya disodorkan pada pemirsa? Tontonan yang tuntunan. Konten hiburan yang seperti apa yang disajikan? Jadi setelah ini belajar agama dengan menyenangkan, dengan gembira, ya. Bisa dengan ketawa-ketawa ya, gitu. Tapi nancep, bisa juga dengan drama yang juga menyentuh. Ini bagaimana mengemasnya, tapi dari yang saya amati sebetulnya ya konten PPT ini yang merupakan kelebihan daripada sinetron lainnya. Secara konten memang berbeda PPT. Makanya jadi sinetron yang paling ditunggu-tunggu di Ramadan ya Pak Haji ya. Dan kita kan setahun sekali. Ya, dan setahun sekali. Jadi menyiapkannya dengan lebih baik. Secara teknis pun jauh lebih baik daripada sinetron yang ada saat ini. Iya. Secara jauh teknis lebih matang. Jauh lebih baik. Nggak bagaimana kasih, mungkin membuat 1 hari 1 episode. 2 sekarang 1 hari 2 episode. Dari mana jalannya? Kalau itu 1 hari bikin 1 episode jadi bagus, Amerika sudah bikin duluan daripada kita. Luar biasa sekali. Oke.